Kota yang sudah berusia 13 abad lebih ini banyak meninggalkan jejak-jejak sejarah yang menarik untuk ditelusuri. Sebagai kota tertua di Indonesia, Palembang memiliki sejarah pembangunan dan tata kota yang tidak singkat. Tak jarang pula, lini masa sejarah kota Palembang turut melibatkan berbagai nama tokoh masyarakat yang pernah atau masih hidup di Palembang. Salah satu tokoh tersebut, almarhum Haji Bayumi Wahab. Pak Bayumi adalah tokoh masyarakat Palembang. Dia adalah pengusaha dari Sumatera Selatan, lahir di Tambang Rambang. Dan selain pengusaha yang sukses, Pak Bayumi adalah seorang dermawan yang banyak sumbangsihnya diserahkan kepada kemajuan negara ini. Seperti contohnya Tugu Monas, Monumen Nasional Jakarta, dan Masjid Istiqlal adalah sumbangan besar Pak Bayumi Wahab. Bari dalam bahasa Palembang berarti lama atau kuno. Dari segi arsitektur, rumah-rumah kayu itu disebut rumah bari karena bentuk atapnya yang berupa limasan. Sumatera Selatan adalah salah satu daerah yang memiliki ciri khas rumah bari sebagai rumah tinggal. Dalam budaya Palembang, rumah bari mempunyai makna filosofi yang mendalam. Tiap ruangan diatur dengan menggunakan filosofi kekijing. Rumah bari sendiri merupakan tempat kediaman keluarga Bayumi Wahab di Palembang yang berlokasi di Jalan Mayor Ruslan, Sekip. Rumah ini adalah rumah nenek saya, rumah Saidah Bayumi, rumah keluarganya yang aslinya terletak di Tanjung Sejaro, kemudian dipindahkan oleh almarhum kakek saya, Pak Bayumi Wahab, dari Tanjung Sejaro tahun 62 ke Palembang. Semua kayu di rumah ini masih asli dan semua interior dan ornamen semuanya masih asli. Renovasi yang besar-besaran nggak ada, cuman kalau preservasi lebih banyak preservasi daripada renovasi. Ornamen yang ada mungkin mandala, itu simbol dari kerajaan Sriwijaya yang lalu. Banyak ornamen yang terbuat dari emas, ciri khas Sumatera Selatan. Merah adalah warna yang dominasi, kembali dari keturunan peninggalan kerajaan Sriwijaya. Tak jauh dari rumah bari, peninggalan lain dari Bayumi Wahab adalah sebuah yayasan pendidikan yang cukup dikenal di kalangan masyarakat kota Palembang. Pada awalnya, yayasan tersebut hanya menyelenggarakan pendidikan TK, SD, SMP, SMA, dan SMK. Lalu mulai membuka universitas pada tahun 1986. Bayumi Wahab sebagai donatur tunggal pada saat itu dibantu oleh rekan-rekannya Dr. M. Isa, Nasaruddin Nuj, dan Denci Wahab dalam mendirikan dan mengelola Yayasan IBA. Karena Pak Bayumi sangat dermawan dan memikirkan kemajuan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah atau daerah asal, maka dibangunlah Universitas IBA. Yang aslinya IBA adalah akronim dari Ida Bayumi. Itu dibangun tahun 64, gak lama setelah rumah ini selesai dipindahkan.
Pada tahun 1969, Haja Sayyidah meninggal dunia dan dimakamkan di pekarangan rumah Bari tersebut, dan makam tersebut dirancang sejak tahun 1960-an oleh seorang arsitek yang berasal dari Hong Kong. Ya, makam itu dibuat karena nenek saya, Sayyidah Bayumi, meninggal lebih dulu, tahun 60-an. Dan itu itu dirancang oleh sebuah perusahaan di Hong Kong, rekomendasi Swire Group kepada arsitektur untuk merancang desain makam istrinya, yang kemudian disiapkan sebelahnya untuk Pak Bayumi sendiri. Seorang arsitektur asal Hong Kong itulah yang mendesain makam almarhum Haja Sayyidah yang menyerupai kapal dengan filosofi menggambarkan masa kejayaan dari Haji Bayumi Wahab pada saat itu. Dan di situ jugalah Haji Bayumi Wahab dimakamkan. Makam Pak Bayumi dan Ibu Ida Bayumi dirancang pada tahun 1960-an. Saat itu Pak Bayumi banyak berdomisili di Hong Kong, dan melalui rekan bisnisnya di Hong Kong, Swire Group yang mempunyai saham Cathay Pacific Airways merekomend seorang arsitektur yang merancang desain makam ini. Simbol dari makam ini di atas yang mengambang tepat di atas makam adalah simbol dari sayap, dan di depan makam adalah simbol dari ujung kapal yang mungkin maknanya berlayar ke alam yang berbeda. Sebelum meninggal dunia, almarhum Haji Bayumi Wahab sempat berwasiat kepada anaknya untuk mendirikan sebuah masjid di Tanjung Sejaro. Desa Tanjung Sejaro merupakan sebuah desa di Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir. Dipilihnya Desa Tanjung Sejaro dikarenakan desa tersebut merupakan tanah kelahiran dari almarhumah Haja Sayyidah, dan pemberian nama masjid yang saat ini bernama Masjid Bayumi Wahab sebagai sebuah persembahan bakti dari anak-anak kepada orang tua. Sejarah Masjid Bayumi Wahab adalah pada waktu itu permintaan almarhum Pak Bayumi Wahab untuk mendirikan masjid di Tanjung Sejaro, di mana lokasi tersebut adalah kelahiran istri Pak Bayumi tercinta, Ibu Sayyidah Bayumi. Beliau mengutarakan bahwa dia telah membangun masjid di semua daerah Sumatera Selatan kecuali di Tanjung Sejaro. Dan nama masjid, Masjid Bayumi Wahab, adalah persembahan anak-anak Pak Bayumi Wahab sebagai bakti kepada orang tua. Sejarah lainnya dari Masjid Bayumi Wahab adalah pada saat itu salah satu anggota dari keluarga Bayumi Wahab, almarhum Pak Syaiful Bayumi, sedang melaksanakan sholat Jumat di Masjid Bank Indonesia Jakarta dan terkesan dengan arsitektur masjid tersebut. Setelah dicari tahu siapa arsitektur dari masjid tersebut, ditemuilah Pak Karnaya atau Insinyur Karnaya, dan beliau dipilih untuk mendesain Masjid Bayumi Wahab. Kalau Masjid Bayumi Wahab itu dibangun setelah Pak Bayumi Wahab tahun 2004 dan diresmikan tahun 2007.
Itu semua dana pribadi, sampai pengurusannya pun sampai saat ini juga dana pribadi. Masjid ini memiliki kemegahan dan keindahan yang begitu mempesona tak kalah memandangnya. Dengan luas tanah 10.000 meter persegi dan luas bangunan sekitar 1.500 meter persegi, Masjid Baiyumi Wahab memiliki berbagai fasilitas. Masjid Baiyumi Wahab mampu menampung sekitar 1.000 jemaah. Dan di Masjid Baiyumi Wahab sering menjadi sarana ibu-ibu majelis taklim di lingkungan sekitar, bahkan dari luar daerah, untuk melaksanakan pengajian bersama, menghatamkan Al-Quran, dan kegiatan-kegiatan Islami lainnya, guna untuk memakmurkan masjid tersebut. Luas dari bangunan Masjid Baiyumi Wahab adalah 1.500 meter persegi dengan daya tampung 1.000 orang. Fasilitas yang ada adalah taman pendidikan Al-Quran atau madrasah. Setelah itu adalah ruang belajar bagi masyarakat lokal daerah Tanjung Sejaroh, dan ada pengadaan perlengkapan untuk jenazah. Konsep Masjid Baiyumi Wahab merupakan perpaduan seni arsitektur modern dan tradisional. Mengadopsi bentuk atap rumah tradisional Palembang yang berbentuk limas lengkap dengan ukirannya. Sisi modernnya dapat dilihat dari segi material yang digunakan, berupa batu granit serta adanya taman yang mengelilingi masjid. Masjid Baiyumi Wahab terlihat megah, berdiri dengan perpaduan warna putih dan abu-abu, menyerupai desain masjid khas Timur Tengah, serta memiliki pilar-pilar yang menjulang, menambah kekokohan Masjid Baiyumi Wahab. Tak jauh dari pintu masuk, tampil nuansa keindahan lain lewat kaca patri yang menonjolkan pola ragam rias tradisional dan karakter Islami. Ini adalah bentuk leburan antara budaya dan nilai-nilai spiritual. Keistimewaan dari Masjid Baiyumi Wahab adalah perpaduan antara arsitektur Timur Tengah dan Sumatera Selatan. Keistimewaan lainnya dari Masjid Baiyumi Wahab adalah bahan granit yang dipilih, karena selain bahan granit indah, juga tahan lama serta biaya perawatannya lebih rendah. Ditambah lagi dengan bahan baku lainnya, yaitu detail ornamen yang terbuat dari precast konkrit atau beton yang sudah dicetak, dan semua dikirim dari Jakarta ke Tanjung Sejaroh yang kemudian disusun di Tanjung Sejaroh. Dengan dasar tersebut,
biaya instalasi lebih rendah, dan waktu pemasangan lebih cepat. Di setiap sudut halaman masjid ini, terdapat pohon-pohon yang membuat suasana menjadi sejuk dan asri. Terlebih lagi, lokasinya yang berada di sekitar areal persawahan menambah kenyamanan dalam beribadah. Perpaduan antara konsep Timur Tengah dan tradisional dalam arsitektur Masjid Bayoumi Wahab menjadikan lingkungan di sekitar Masjid Bayoumi Wahab ditanami pohon pinix. Pohon Pinix dactylifera adalah sejenis pohon palem kurma. Pohon palem kurma ini merupakan tumbuhan yang bisa hidup di lingkungan yang kering seperti di Timur Tengah. Jenis kurma ini adalah kurma yang cocok untuk ditanam di daerah tropis. Pohon pinix ini mempunyai tinggi sekitar 4-15 meter. Batangnya tumbuh tegak lurus tanpa percabangan. Untuk mempercantik Masjid Bayoumi Wahab, dibuatlah menara setinggi 28 meter, dan juga dibuatlah landscape yang memperpadukan landscape khas Timur Tengah dan khas Sumatera Selatan. Landscape khas Timur Tengah adalah dipilihnya pohon pinix, pohon yang menyerupai pohon kurma. Kalau dari sisi desainnya kayaknya sih mirip ke gaya-gaya Turki ya, kayaknya gaya Turki. Terus ini juga suasananya juga kayak mirip kita pada saat kita di umroh ya gitu, di Mekah gitu kayaknya. Di sini juga kalau dari dari tamannya juga bagus. Pokoknya itu deh, Masjid Bayoumi memang oke. Keunikannya kalau saya lihat itu dari desainnya ya, karena nggak ada arsiteknya juga bagus tuh, nggak ada desain yang kayak gini yang mirip-mirip masjid di Arab sana ya, kayak itu. Keindahan Masjid Bayoumi Wahab menjadi daya tarik yang memikat bagi para pengunjung yang datang beribadah. Selain melaksanakan sholat, pengunjung Masjid Bayoumi Wahab dapat juga menikmati keindahan di sekitar masjid dengan berfoto-foto, bahkan duduk-duduk bercengkrama bersama di halaman masjid. Kebersihan dan keindahan Masjid Bayoumi Wahab selalu terjaga, sehingga membuat pengunjung merasa nyaman berada di masjid tersebut. Pengunjung yang datang pun berasal dari berbagai pelosok negeri dan dari berbagai profesi yang tertarik akan keindahan Masjid Bayoumi Wahab ini. Masjid Bayoumi Wahab
tak hanya menjadi wisata religi bagi masyarakat sekitar, namun juga menjadi objek wisata religi untuk negeri. Saya pernah datang ke sini, ternyata masjid ini kayaknya bersih, bagus, makanya saya ngajak teman-teman pengajian saya ke sini. Dan mereka rekomend banget saya kasih ke sini. Kita juga sudah nyobain, udah ngaji di sini. Ternyata memang masjidnya keren, oke, bagus, bersih. Tujuannya emang kita di sini untuk ngaji ya, karena sebulan sekali kita ada pengajian dan kita tujuannya di sini. Kalau emang itu sih kita untuk penyegaran di sini. Gitu. Jadi kita bisa berpindah-pindah tempat, wisata religi kita bisa semakin sama teman-teman biasa semakin itulah kedepannya memang Islami benar. Pada kali ini kali pertama kita di Masjid Haji Bayumi Wahab. Sungguh indah sekali masjid ini. Tandasnya tersusun rapi, sangat bersih dan juga kawasan ruang solat utama juga sangat menarik, sangat tersusun dan juga sangat kondusif. Saya menjagakan masjid ini merupakan tarikan yang baik di Indralaya ini dan semoga lebih ramai rakyat di sekitar Indralaya ini menggunakan masjid ini dengan baik sekali. Hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun selain Allah. Maka merekalah yang termasuk golongan orang-orang yang selalu mendapat petunjuk dari Allah Ta'ala. Sudah menjadi tugas kita sebagai seorang muslim untuk memakmurkan masjid, mengisinya dengan sholat berjemaah dan berbagai kegiatan syiar Islam, karena tempat yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid. Dan barang siapa membangun sebuah masjid karena semata-mata mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan membangun untuknya sebuah istana di surga.